Ketika Brian pertama kali muncul nyanyi, takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lama. Nggak ada yang nyanyi, Mas, pas 1000 tahun lamanya. Oh iya. Mantap, keren. Iya. Halo, kembali lagi di acara Nyeloteh sambil ngeteh bareng saya dan Anggi. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber. Nah, beliau ini adalah musisi terkenal, punya band besar juga dan sudah banyak karya yang sudah dilahirkan. Langsung saja ya. Halo Mas Brian, apa kabar? Halo Mas Budi, halo Mas Anggi, kabar baik ini. Iya, wih. Bagaimana kabar di sana? Baik, Mas. Baik. Sudah sekian purnama kita tidak jumpa. Kapan kita akan berjumpa ini? Wah, setelah ini semua ya. Lagi sibuk apa nih, Mas? Hari ini. Sampai dengan akhir-akhir hari ini lagi ini. Sibuk apa? Iya, sampai dengan hari ini masih sibuk bersih rumah, Mas. Itu yang pertama. Karena biasanya jarang bebersih rumah, jadi sekarang lebih sering bebersih rumah. Gitu. Oke. Kalau ngomongin musik ya, Mas. Mas Brian punya musisi inspirasi nggak untuk dijadikan sebagai role model kayak gitu? Kalau Brian sendiri sebenarnya referensi banyak, Mas. Jadi memang tidak hanya mengacu kepada satu musisi ya atau satu role model ya. Jadi memang kalau penyanyi terutama, jadi bagaimana kan tetap harus mengeluarkan karakternya sendiri. Nah, cuma karakter sendiri itu kita bisa dapetin dari mana dengan kita melihat referensi banyak orang kan gitu ya. Nah, kalau Brian sendiri memang salah satu yang Brian cukup cukup senangi dan lagunya hampir tahu semua itu Michael Bublé. Kalau dari luar. Iya, Michael Bublé. Tapi tidak menutup kemungkinan juga Brian juga menyukai Justin Bieber dengan segala stylenya dia. Terus sekarang yang banyak ngeluarin siapa? Ed Sheeran dan segala macam dengan lagunya gitu kan. Terus Khalid dengan gayanya. Ya. Artinya banyak yang bisa dijadikan inspirasi ya. Jadi nggak melulu hanya pada satu sosok aja ya. Betul. Lebih ke ini ya, poin-poin positif dari masing-masing public figure itu atau musisi itu, Brian serap poin positifnya masing-masing dan bisa menjadi satu karakter sendiri yang Brian bentuk sendiri. Nah, kalau genre musik yang disenangi Mas Brian apa nih? Genre musik itu masih pop sih, Mas. Pop ya? Iya. Belum berarah ke dangdut, belum. Mencoba pernah, tapi tidak berhasil. Tidak berhasil. Pernah dicoba? Pernah dicoba, Mas, tapi tidak berhasil. Jadi ada cerita suatu ketika kita pentas gitu kan. Iya. Pentas yang mana memang masa penontonnya itu adalah penonton penonton massal gitu ya. Iya. Nah, di situ ada band pembukanya atau yang pengisi pembuka itu sama penyelenggara acara dikasih dangdut. Oh, oke. Nah, kita juga nih, wah ini depannya dangdut, kalau kita tiba-tiba ngebawain pop, yang popnya adalah pop melankolis gitu ya, pop mellow, pop galau gitu kan, grafiknya kan turun tuh. Nah, kita coba gitu, kita coba bawain deh lagu-lagu dangdut misalnya. Terus akhirnya pas itu band itu sudah selesai, kita maju dengan pop melankolisnya dulu, melo-melo galau, habis itu kita hajar pakai dangdut. Tapi tidak berhasil juga, maksudnya nggak bisa ngangkat audiens yang sebegitunya, karena memang mungkin basicnya adalah basic pop ya. Nah itu yang ya show must go on, maksudnya harus tetap jalan dan kita selesaikan dengan
dengan apa adanya penontonnya bagaimana, ya sudahlah kita pokoknya nyanyi hajar habis gitu. Kemarin kan sempat kepo-kepo soal Instagramnya Mas Brian ini. Jadi Yes, Mas saya. Brian ini kayaknya sekarang ini lagi ada project soal studio rekaman itu ya Mas ya. Itu gimana Mas? Iya, betul. Kok bisa punya ide untuk membuat sebuah studio rekaman itu gimana? Ya, jadi memang sebenarnya bukan baru-baru ini aja sih Mas. Jadi studio itu sudah ada dari 5 tahun yang lalu. Oh. 2015 kita start untuk yang cover studio Jogja ya. Iya. Nah, Ya. berangkatnya adalah di Jogja sendiri nih, itu kan talenta-talenta muda. Terutama orang-orang yang mungkin kita nggak harus membicarakan orang yang sudah bisa nyanyi dan profesional di bidang nyanyi atau musik gitu ya. Kita ngomongin aja orang banyak masyarakat itu banyak sekali yang mempunyai hobi bermusik atau menyanyi, walaupun kita nggak tahu nih bekal suaranya kayak apa atau permainan musiknya kayak apa, kita nggak tahu. Cuma banyak yang menginginkan untuk bisa eksis dalam bermusik, dalam bernyanyi, tetapi mereka tidak tahu caranya bagaimana menyalurkan itu semua, bakatnya itu semua. Terus mereka juga nggak tahu mereka harus ngapain. Yang mereka tahu pada waktu itu adalah mereka on-kan video di handphone, terus mereka nyanyi, habis itu di-upload di Instagram, di-upload di Facebook, YouTube, dan segala macamnya. Pun pada waktu itu YouTube masih belum terlalu hingar-bingar seperti sekarang ya. Nah, 2015. Nah, akhirnya kita coba bikin konsep yang mana ini studio ini bukan untuk as a professional talent gitu ya. Tetapi kita sasarkan untuk orang-orang masyarakat secara luas yang mana mereka mempunyai keinginan untuk bisa eksis dalam bidang musik dan bernyanyi, tapi mereka tidak tahu caranya. Pun juga mereka secara budget sendiri mungkin bukan budget yang profesional gitu ya. Kita nggak menyasar budget yang tinggi, tapi budget yang memang bisa dikeluarkan oleh masyarakat umum. Nah, itu kita bikinlah yang namanya cover studio. Memang khususnya memang untuk rekaman dalam bidang cover gitu ya. Jadi menyanyikan lagu orang, terus mereka share-kan melalui media sosial mereka masing-masing. Pada awalnya kita tidak memang studio ini adalah untuk mewadahi talenta-talenta muda itu untuk bisa eksis dan bisa mengkatalogkan hobinya mereka. Jadi tidak untuk yang monetizing lah, tidak untuk mencari uang. Ya kalau misalkan nantinya akan sampai ke situ, ya itu berarti berkahnya dari si talentnya itu tadi. Cuma maksud dari kita adalah mewadahi mereka supaya mereka punya tempat, punya fasilitas untuk bisa menyalurkan bakatnya itu tadi. Sekarang lokasinya di mana itu studionya? Saya terakhir masih di sana ya, di rumah itu ya? Ya, lokasinya ini kebetulan ada di rumah itu, Wes, kita, Wes. Oh gitu? Iya. Jadi untuk Studio 1, kita di Wioro Residence, itu ada di Jalan Wonosari ke arah Pasar Ngipi, ya, ke arah kanan. Pokoknya Jalan Wonosari ke M5, ada daerah namanya Wioro di situ. Nah, nanti ada salah satunya ada kita di cover Studio Jogja, Studio 1. Nah, kita barusan banget ekspansi ke daerah yang lebih kota. Kalau di Wioro kan memang di desa, depannya sawah gitu ya. Nah, kita barusan ekspansi untuk bikin studio di daerah Turan, STA KPN. Nah, barusan jadi kemarin Februari tanggal 16. Wow. Jadi. Setelah jadi COVID-nya jalan-jalan gitu. Kita belum beroperasi di situ. Udah keluar duit, barusan keluar duit, buang duit, COVID-nya jalan-jalan nih. Kita nggak tahu nih mau ngapain nih sekarang nih.